paham komunisme di Indonesia sejak lama sudah tidak diizinkan di Indonesia, dilarang, bahkan ada eksekusi untuk orang-orang yang masih berpendirian PKI pada beberapa dekade dan beberapa masa yang lalu. Walaupun secara faktanya kita ketahui teman-teman semua bahwa ada juga anggota-anggota DPR ataupun orang-orang yang di dalam politik yang masih mendukung, yang masih membela paham-paham komunisme di Indonesia. Bahkan katanya ada upaya untuk menghilangkan jejak dari kisah-kisah kekejaman komunis di Indonesia. Itu akan kita bahas dalam sesi video kali ini. Sebelum itu, kita opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman. Pada kali ini kita akan membahas tentang komunisme di Indonesia dan bagaimanakah kenyataan sebenarnya. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu mendapatkan video-video terbaru dari channel Dwi Purwanto Official. Nah, terlepas dari banyaknya perdebatan antara film G30 SPKI, apakah itu film yang sesuai dengan keadaan sebetulnya ataukah film yang hanya dibuat-buat karena tidak sesuai dengan kekejaman yang sebenarnya dari PKI pada masa itu katanya. Dan ini sudah dibawa sampai ke ranah hukum, sudah dibawa sampai ke publik, sudah dibawa sampai ke televisi-televisi yang ada di Indonesia. Namun teman-teman semua, kalau pendapat saya lebih respect dan percaya dengan anak-anak dari tokoh-tokoh yang telah dianiaya, yaitu para jenderal yang dimasukkan ke dalam lubang buaya. Mungkin kalau orang-orang di luar itu kita masih bisa membantahnya. Mungkin kalau orang-orang yang hanya mendengarkan kisah atau sejarah, kita masih bisa meragukannya. Tapi bagaimana dengan keluarga yang saat itu menyaksikannya? Seperti ini kita sekaligus melihat video-video yang membicarakan tentang bagaimanakah kekejaman PKI pada malam itu. Apakah sesuai dengan filmnya atau tidak? Oke, ini salah satu wawancara di TV One dengan anaknya Jenderal Ahmad Yani. Kita dengarkan dulu baru kita respon teman-teman semua. Tidak ada penyiksaan apa segala macam kan. Di sini aja udah kayak gitu, Mas. Iya kan? Anak-anaknya melihat langsung. Loh, saya lihat langsung, iya kan? Edi lihat langsung. Kakak-kakak saya yang perempuan juga lihat langsung. Cuma waktu penembakan memang saya sama Edi. Setelah penembakan itu karena suaranya keras, bangun kakak saya semua. Saya masuk ke kamar mau membangunin, tapi yang keluar Ibu Jui duluan. Oke, kita stop sebentar. Kami kejar, Pak. Teman-teman udah mendengar beberapa part atau bagian dari wawancara yang tadi, dan saya lebih respect dan percaya terhadap pernyataan dari Bapak Untung dan Bapak Edi tadi, anaknya Jenderal Ahmad Yani, yang pada malam itu langsung menyaksikan bagaimana penyiksaan dan pembunuhan dari ayahnya sendiri. Teman-teman bisa menilainya. Kita lanjutkan lagi. Dari belakang. Kalau di film pun itu masih lebih bagus, Mas, itu ya. Diangkat kaki diseret, tangan diseret. Kalau waktu itu, Mas, nggak ada yang angkat tangannya. Siapa? Orang diseret kayak nyeret binatang. Nggak ada, Mas. Diseret sampai keluar, dilemparlah ke dalam bus kalau nggak salah. Oke teman-teman semua, itulah pengakuan dari anaknya Jenderal Ahmad Yani sebagai saksi mata ketika hari eksekusi dan pembantaian dari ayahnya sendiri. Dan orang-orang yang di luar sana mengatakan bahwa
film itu tidak sesuai dengan kenyataannya, film itu terlalu berlebihan. Memang tidak sesuai dengan kenyataannya. Pernyataan dari anaknya Jenderal Ahmad Yani tadi tidak sesuai dengan kenyataannya, bahkan kenyataannya lebih kejam daripada yang difilmkan. Karena difilmkan masih dibuat seperti kekejaman yang dibuat-buat, sementara ketika aslinya itu lebih ngeri lagi. Ada orang-orang, bahkan tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh yang katanya pengamat, yang mengatakan bahwa film G30 SPKI atau orang-orang komunis itu tidak sekejam apa yang dikatakan. Tapi kita saksikan bahwa banyak tokoh-tokoh agama, banyak para santri-santri, banyak para ulama-ulama dari kalangan orang-orang Islam, orang-orang di luar sana mengatakan itu tidak sesuai dengan kenyataan, itu hal-hal yang berlebihan, karena orang-orang PKI tidak sekejam dan tidak seperti itu. Apakah keluarga yang seperti tadi menerima pernyataan seperti itu? Mereka yang menyaksikan. Oke, mungkin logikanya seperti ini. Anak-anak dari orang-orang yang membunuh jenderal-jenderal tadi atau para pejuang yang tadi, mereka anak-anak yang membunuh ini, orang-orang komunis, orang tuanya yang membunuh para jenderal-jenderal tadi atau para ulama-ulama tadi, mereka merasa ayahnya atau orang tuanya tidak sekejam atau seperti itu, karena mereka tidak ikut langsung mengeksekusi dan melakukan pembantaian terhadap mereka. Tapi bagaimana anak-anak yang langsung menyaksikan, santri-santri yang langsung menyaksikan, orang-orang di pedesaan yang menyaksikan bagaimana kekejaman dari komunisme itu sendiri. Paham ini tidak boleh masuk ke Indonesia. Pancasila itu berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa pertamanya, sedangkan paham komunisme itu terbebas dari ketuhanan yang Maha Esa, tidak mengakui Tuhan itu ada, atau mereka lebih bebas dari yang orang-orang beragama. Itu respon dan reaksi kita terhadap video wawancara tadi. Mungkin sekian, kita bertemu di video lainnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.